Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jujung Kardianto dari kelas 1B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi pembangunan nasional merupakan perwujudan nyata dalam peningkatan harkat dan martabat manusia Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan negara formal, tujuan negara material, dan tujuan internasional. Paradigma pembangunan politik adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Berdasarkan hal itu, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan. Contohnya yaitu pemilu dan bebas pendapat politik yang diharapkan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Paradigma pembangunan ekonomi yang berdasar Pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Pembangunan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari bentuk-bentuk persaingan bebas, monopoli, dan bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya yang bersifat humanistik atau humanistik. Sosial budaya sendiri melibatkan aspek-aspek kehidupan sosial dan budaya suatu masyarakat. Contoh dari paradigma sosial budaya yaitu adanya acara sanggar tari atau ada sanggar tari, gotong royong. Pancasila sebagai paradigma pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia adalah keuletan dan kegigihan untuk menghadapi ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban menurut sila-sila Pancasila atau nilai-nilai Pancasila. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hak. Hak sendiri adalah kekuasaan atau hak istimewa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya. Dan hak tersebut tidak dapat dilakukan oleh pihak lainnya. Sedangkan kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau dilakukan oleh pihak tertentu. Kewajiban ini tidak dapat digantikan oleh pihak lainnya dan pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Hak menurut sila yang pertama, memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nomor 2, hak untuk melaksanakan ibadah menurut kepercayaan masing-masing. Sedangkan kewajiban menurut sila pertama adalah 1, memberikan kebebasan kepada saudara, tetangga sekitar, dan masyarakat yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nomor 2, saling bekerja sama dan tidak mengganggu tetangga dan masyarakat sekitar yang berbeda agama dalam menyelenggarakan hari besar keagamaan. Nomor 3, tidak memaksakan agama kita kepada saudara, tetangga sekitar, ataupun orang lain. Hak menurut sila kedua. Nomor 1, hak berperilaku yang adil dan setara baik di hadapan hukum maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2, hak mengembangkan sikap saling mencintai dengan sesama manusia. Nomor 3, hak mendapatkan penghidupan yang layak dan kesejahteraan. Sedangkan kewajiban menurut sila kedua adalah 1, bersikap adil dan membela kebenaran. Nomor 2, membantu teman yang sedang kesusahan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki tanpa mengharapkan imbalan atau balasan atas kebaikan yang kita berikan. Nomor 3, kewajiban menerapkan sikap tegang rasa dan tepo seliro. Hak menurut sila ketiga, 1, hak ikut serta dalam pembelaan negara. Nomor 2, hak hidup dan bergaul satu sama dengan lainnya dalam semangat persaudaraan. Nomor 3, hak kerjasama secara harmonis dalam memperkuat persatuan dan kesatuan. Sedangkan kewajiban menurut sila ketiga adalah 1, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, diantaranya kerja bakti dan gotong royong, membersihkan lingkungan sekitar tanpa membedakan status. Nomor 2, memupuk persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 3, menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada. Hak menurut sila keempat, 1,
mengeluarkan pendapat secara tertulis maupun lisan. Nomor 2, memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Nomor 3, kita berhak mendapat pengayoman dari orang lain dan pemerintah. Kewajiban menurut sila keempat. Yang pertama, ikut serta dalam memberikan suara pemilihan umum sebagai pelaksanaan hak dalam bidang politik. Nomor 2, tidak memaksakan kehendak ketika sedang melakukan musyawarah. Nomor 3, menghargai, bertanggung jawab, serta melaksanakan semua hasil keputusan bersama. Hak menurut sila kelima. 1. Mendapatkan jaminan sosial. Nomor 2. Mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Nomor 3. Hak setiap warga negara memiliki hak milik. Kewajiban menurut sila kelima yaitu menjaga fasilitas umum seperti tidak mencoret-coret. Nomor 2, tidak membeda-bedakan ataupun pilih kasih dalam berteman dan bergaul di masyarakat. Nomor 3, menggunakan hak milik sesuai dengan kegunaannya tanpa mengganggu hak milik orang lain. Itulah sedikit ulasan atau penjelasan tentang Pancasila dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.